Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari kerja kami dari tugas besar keamanan data dan blockchain, yaitu tentang transfer security. Baik, lalu ini untuk anggota dari kelompok kami, terdiri dari Muhammad Hakim Alirsyad, lalu dari Ganis Widiarinata, Neil Justin Surupati, lalu Muhammad Ilham, dan juga saya sendiri, Arga Ulia Abdurrahman. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu web server. Jadi web server adalah suatu sistem infrastruktur yang menyediakan layanan software atau aplikasi berupa website dalam satu komputasi. Nah, web server ini akan menerima permintaan dari user atau klien berupa HTTP atau HTTPS request. Nah, jenis-jenis web server yang sering dikenal adalah Nginx, Apache, lalu ada Like TPD atau biasanya disebutnya Like T. Oke, baik. Langkah pertama dalam pengerjaan kami adalah dengan menambahkan DNS record. Jadi untuk domainnya sendiri, di sini kami menggunakan nama kdbstripkeren.com. Lalu untuk IP-nya adalah 192.168.10.3. Dapat dilihat langsung pada konfigurasinya, pada konfigurasi etc host. Oke, selanjutnya kami melakukan beberapa konfigurasi pada file dengan nama name.conf.local. Di sini terdapat beberapa konfigurasi seperti zona DNS yang nantinya akan ditambahkan. Lalu juga ada file konfigurasi forward DNS zone dengan nama etc/bind/zone/kdb-stripkeren.com. Lalu di sini juga kami mengkonfigurasi reverse zone DNS yang nantinya akan mengarahkan subnet IP ke dalam satu DNS. Nah, untuk IP host only yang nantinya digunakan sebagai contoh adalah 192.168.10.3. Lalu juga terdapat file konfigurasi reverse DNS zone di dalam path yang sama namun dengan file yang berbeda dengan nama kdbstripkeren.com.ref. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi forward zone. Nah, dalam file konfigurasi tersebut kita akan mendefinisikan root domainnya. Selanjutnya di sini setelah kita mendefinisikan root domain, kita akan menambahkan main domain sebagai NS-nya, yaitu name servernya yaitu kdbkeren.com. Nah, setelah itu kita akan memetakan, main domainnya ke IPv4 kita yang sudah kita dapatkan dari VPN kita, yaitu 192.168.10.3. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan menambahkan record subdomainnya ke main domain. Oke, selanjutnya ada reverse zone configuration. Pada file reverse zone ini kita akan, mengubah IP itu menjadi domainnya, yaitu di sini terdapat, lab kdbstripkeren.com merupakan reverse lookup IPv4 ke subdomainnya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat file konfigurasi forward zone dan reverse zone-nya, selanjutnya kita akan, mengeceknya dengan komen name check zone kdb-stripkeren.com, yaitu domainnya /etc/by/zone/kdb-stripkeren.com.ref merupakan file konfigurasinya. Di sini, setelah kita memasukkan komen tersebut, akan dijawab oleh sistem yaitu loaded serial 3 oke, maka di situ file konfigurasi tersebut telah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada, gimana kita bakal membuat, HTML filenya atau make HTML filenya. Jadi di sini, bisa kita lihat, di sini kita menampilkan bahwa, gimana proses pembuatan file HTML-nya sebagai konten website yang akan ditampilkan oleh web server nantinya. Nah, di sini ada file, yaitu index.html, bisa dilihat di atas ada, lokasinya di mana di, folder var, folder masuk ke www, kemudian masuk ke lab.kdbkeren.com, masuk ke HTML dan masuk ke file index.html. Nah, si filenya ini dibuat di dalam, directory tersebut yang nantinya akan menjadi dokumen root untuk domain tersebut. Nah, di dalam file ini terdapat konten sederhana yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan konfigurasi web server dan HTTPS-nya. Jadi di sini kita menyisipkan juga pesan yaitu welcome to Nginx dan penjelasan bahwa HTTPS berhasil jika URL menggunakan HTTPS. Nah, kemudian dengan membuat halaman HTML ini sendiri, di mana ada index.html, nah kita itu bisa memastikan bahwa konten yang tampil berasal dari konfigurasi yang kita buat di sini, yang kita otak-atik seperti itu istilahnya. Nah, jadi bukan dari halaman default Nginx-nya, tapi apa yang sudah kita buat yang nantinya akan ditampilkan. Sehingga nantinya akan memudahkan proses analisis dan juga validasi keamanan SSL atau TLS.
Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah mengkonfigurasi file HTML-nya, nah di sini kita masuk ke slide yang bagian yang paling penting karena di sini bakal menunjukkan konfigurasi SSL atau TLS pada Nginx itu sendiri. Nah, pada konfigurasi pertama, bisa dilihat pada slide, server itu kita set untuk mendengarkan pada port 443, yaitu port itu sebenarnya port standar untuk HTTPS. Nah, di sini juga didefinisikan ada hostname domain, lokasi SSL certificate, private key, dan juga directory file HTML dibuat. Kemudian, sertifikat yang kita gunakan di sini adalah self-sign certificate yang berfungsi untuk mengaktifkan enkripsi SSL atau TLS, meskipun belum berasal dari Certificate Authority resmi. Nah, kemudian konfigurasi kedua digunakan untuk port 80 atau port HTTP, di mana semua HTTP request akan dipaksa redirect ke HTTPS menggunakan kode status 302. Nah, ini nantinya bertujuan agar seluruh komunikasi klien ke server akan selalu terenkripsi, jadi pastinya aman. Nah, dengan konfigurasi yang sudah dibuat ini, kita dapat menganalisis bagaimana SSL atau TLS bekerja dalam mengamankan komunikasi web server, sekaligus mencegah aksi tidak aman melalui HTTP. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah dikonfigurasi dan sudah di setup, nah selanjutnya kita melakukan connection test HTTP. Jadi yang pertama kita melakukan connection test pada HTTP terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan pengujiannya dengan dua cara. Yang pertama melalui command line menggunakan perintah curl seperti bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan kita tes melalui browser. Nah, dari sebelah kiri, dari hasil curl http://kdb-keren.com, nah bisa kita lihat bahwa server berhasil merespons request dari yang kita request dari curl-nya itu sendiri dengan menampilkan halaman default dari Nginx yaitu welcome to Nginx yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa web server Nginx sudah aktif dan dapat kita akses melalui jaringan. Nah, setelah itu di sebelah kanan itu ada tampilan yang sama juga. Ya, ketika kita melakukan akses atau mengaksesnya melalui browser, di mana artinya layanan HTTP pada port 80 berjalan dengan normal dan web server siap untuk dikonfigurasi lebih lanjut ke arah HTTPS. Nah, pada slide ini bisa menunjukkan tahap awal. Jadi bisa dibilang sebagai kalau di sininya berhasil, berarti kita bisa melanjutkan ke depannya. Jika di tahap ini belum berhasil, berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita benahi terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke step selanjutnya. Karena di sini kita harus memastikan dulu bahwa koneksi dasar ke web server sudah berhasil sebelum kita mengamankan komunikasi menggunakan SSL atau TLS. Oke, pada tahap ini kami melakukan pengujian koneksi HTTPS ke web server menggunakan perintah curl melalui port 443. HTTPS sendiri merupakan HTTP yang diamankan oleh TLS atau Transport Layer Security, sehingga komunikasi antara klien dan server tidak lagi dikirim dalam bentuk teks biasa, melainkan sudah terenkripsi. Nah, dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa web server dapat diakses menggunakan HTTPS yang menandakan bahwa SSL TLS Certificate telah berhasil ditetapkan. Untuk prosesnya, ketika HTTPS diakses, komunikasi tidak langsung mengirim data web. Nah, proses ini diawali dengan TLS handshake, di mana server mengirimkan SSL TLS Certificate sebagai bukti identitasnya. Lalu, klien dan server membentuk session key yang digunakan untuk mengenkripsi data selama proses komunikasi berlangsung. Setelah proses handshake selesai, seluruh data yang dikirimkan antar klien dan server akan ditransmisikan dalam kondisi transkripsi, sehingga tidak dapat dibaca maupun dimodifikasi oleh pihak manapun atau yang tidak berwenang. Itu. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme transport security telah berjalan dengan baik dalam mencegah penyadapan, manipulasi data, dan serangan seperti kayak man in the middle. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil paket capture, protokol pertama yang terlibat dalam komunikasi antara klien dan server adalah TCP. Nah, TCP ini adalah Transmission Control Protocol. TCP berfungsi sebagai protokol pada layer transport yang bertugas membangun koneksi yang andal. Protokol ini memastikan data dapat dikirim dengan utuh dan berurutan, sehingga menjadi dasar bagi protokol lain seperti HTTP dan TLS. Proses komunikasi TCP diawali dengan three-way handshake, yaitu klien mengirim
SYN atau synchronize, lalu server membalas dengan SYN ACK atau synchronize acknowledgement, lalu klien mengirim ACK atau acknowledgement sebagai tanda bahwa koneksi berhasil dibangun. Lalu setelah koneksi TCP telah terbentuk, barulah protokol aplikasi dan keamanan dapat berjalan di atasnya. Ketika komunikasi selesai, koneksi ditutup menggunakan fin atau finish dan ACK agar koneksi berakhir dengan aman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa TCP menjadi pondasi utama dalam transport security karena tanpa adanya koneksi TCP yang stabil, TLS dan HTTPS tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil paket capture di Wireshark, protokol HTTP dapat diidentifikasi dari komunikasi TCP yang menggunakan port 80. HTTP digunakan pada tahap awal komunikasi antara klien dan server. Namun, protokol ini tidak memiliki mekanisme enkripsi, sehingga data yang dikirimkan itu masih dapat dibaca secara langsung dan rentan terhadap penyadapan. Pada hasil capture ini, HTTP tidak terlihat seperti HTTP, seperti yang ada pada gambar, yang biasanya terlihat seperti request, seperti GET atau POST. Nah, ini terjadi karena koneksi melalui port 80 itu hanya digunakan untuk redirect ke HTTPS. Oleh karena itu, Wireshark hanya menampilkan protokol TCP tanpa payload HTTP. Lalu setelah proses redirect dilakukan, komunikasi selanjutnya sepenuhnya menggunakan HTTPS pada port 443 yang diamankan oleh SSL TLS, sehingga pertukaran data berlangsung dalam kondisi transkripsi. Dengan demikian, penggunaan HTTP pada proyek ini hanya berfungsi sebagai akses awal aja, sementara keamanan komunikasi tetap dijaga dengan memaksa seluruh koneksi berpindah ke HTTPS. Oke, perkenalkan saya Muhammad Kevin Arsyad. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi protokol yang digunakan pada komunikasi HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Dari hasil capture menggunakan Wireshark yang telah kami lakukan, terlihat bahwa komunikasi berjalan menggunakan protokol TLS versi 1.3 yang digunakan untuk mengamankan data pada port 443 atau 443. TLS versi 1.3 ini dapat kita identifikasi dari beberapa jenis frame. Pertama, terdapat paket klien Hello yang terlihat pada frame nomor 14 dan juga 26. Pada paket ini juga terdapat informasi seperti server name indication atau SNI yang menunjukkan domain tujuan, yaitu lab-kdb-keren.com. Kemudian, server memberikan respon berupa server Hello, disertai proses change shipper aspect yang terlihat pada frame 16 dan juga 28. Setelah proses negosiasi selesai, komunikasi dilanjutkan dengan pengiriman aplikasi data, seperti pada frame 17, 30, dan juga 32. Pada tahap ini, data sudah terenkripsi, sehingga isi sebenarnya tidak bisa dibaca. Lalu, secara fungsi, TLS versi 1.3 ini menyediakan 3 hal utama. Yang pertama adalah enkripsi data, yang kedua adalah autentikasi server, dan yang ketiga adalah menjaga integritas data agar tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi HTTPS pada sistem ini telah diamankan menggunakan TLS versi 1.3. Oke. Pada slide selanjutnya, kami menampilkan perbandingan alur komunikasi antara HTTP yang tidak aman dan juga HTTPS yang sudah diamankan oleh TLS. Di bagian kiri adalah mekanisme HTTP biasa, yang dimana proses dimulai dari TCP three-way handshake, kemudian klien mengirimkan HTTP request dalam bentuk plain text. Server membalas dengan HTTP response yang juga masih plain text, artinya seluruh isi data dapat dibaca secara langsung di jaringan, sehingga sangat rentan terhadap penyadapan atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Sedangkan di sisi kanan adalah mekanisme HTTPS, di mana tahapan awal tetap dimulai dari TCP handshake, namun setelah itu dilanjutkan dengan TLS handshake. Pada tahap ini terjadi proses pertukaran kunci, pengiriman sertifikat server, dan negosiasi algoritma enkripsi. Setelah TLS handshake selesai, baru HTTP request dan juga HTTP respon dikirimkan. Namun beda dari sebelumnya, seluruh data sudah dienkripsi. Jadi, walaupun paket ini ditangkap menggunakan Wireshark, isinya tidak bisa dibaca karena sudah terlindungi oleh kriptografi. Dari flowchart ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa HTTPS memberikan lapisan keamanan tambahan dibandingkan HTTP, terutama dalam hal kerahasiaan dan privasi data. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada poin pertama, sistem web server Nginx dengan SSL TLS berhasil dikonfigurasi dan berjalan normal. Pada poin ini dapat disimpulkan bahwa proses konfigurasi SSL TLS pada web server Nginx telah berhasil dilakukan.
Artinya, web server sudah mampu melayani koneksi HTTPS secara normal tanpa error. Hal ini menunjukkan bahwa instalasi sertifikat, pengaturan konfigurasi, dan proses aktivasi SSL TLS berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah protokol yang terlibat dalam komunikasi adalah TCP, HTTP, dan TLS versi 1.3 atau HTTPS. Pada poin ini terlihat bahwa selama proses komunikasi, terdapat beberapa protokol yang saling bekerja sama. Yang pertama, TCP digunakan sebagai protokol transport untuk membangun koneksi. Lalu yang kedua, HTTP digunakan sebagai protokol aplikasi untuk pertukaran data web. Dan yang ketiga, TLS versi 1.3 berfungsi untuk mengamankan komunikasi sehingga menjadi HTTPS. Jadi HTTPS pada dasarnya merupakan HTTP yang dilapisi oleh TLS. Lalu poin ketiga, koneksi diawali dengan TCP three-way handshake untuk membangun koneksi yang andal. Pada poin ini dijelaskan bahwa sebelum data dikirimkan, terlebih dahulu terjadi proses TCP three-way handshake, yaitu pertukaran paket SYN, SYN ACK, dan juga ACK. Tujuan proses ini adalah memastikan bahwa klien dan server sama-sama siap berkomunikasi, sehingga koneksi yang terbentuk stabil dan dapat diandalkan. Lalu pada poin keempat, akses HTTPS memicu TLS handshake atau client hello dan server hello dengan SNI Lab Desk KDB Keren SNI Lab Desk KDB Desk Keren.com. Pada poin keempat, ketika menggunakan pengguna mengakses website melalui HTTPS, browser akan memulai proses TLS handshake. Tahapan ini meliputi pengiriman pesan client hello dari browser dan server hello dari server. Di dalam client hello terdapat informasi SNI, yaitu domain tujuan labkdbkeren.com. SNI digunakan agar server dapat memilih sertifikat yang sesuai untuk domain tersebut. Lalu pada poin 5, setelah handshake selesai, data dikirimkan sebagai TLS application data dalam keadaan terenkripsi. Pada poin kelima, setelah proses TLS handshake berhasil, barulah komunikasi data dilakukan. Namun seluruh data yang dikirim sudah berada dalam bentuk TLS aplikasi data, sehingga datanya terenkripsi. Dengan begitu, isi data tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga meskipun jaringan disadap. Lalu poin ke-6, pengguna TLS versi 1.3 menjamin kerahasiaan, integritas, dan keamanan data. Pada poin ini, TLS versi 1.3 memberikan tiga jaminan utama keamanan data, yaitu kerahasiaan, confidentiality atau data terenkripsi, lalu integritas, integrity, data tidak dapat dimodifikasi, lalu ketiga adalah authentication, server terverifikasi, sehingga komunikasi menjadi lebih aman dibandingkan HTTP biasa. Lalu yang terakhir, hasil paket capture di Wireshark membuktikan bahwa mekanisme keamanan berjalan sesuai standar. Pada poin terakhir, berdasarkan analisis paket capture menggunakan Wireshark, seluruh rangkaian proses seperti TCP handshake, TLS handshake, dan enkripsi data berhasil diamati. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme keamanan HTTPS berjalan sesuai dengan standar protokol modern. Sekian presentasi dari kami, semoga penjelasan ini bisa membantu kami memahami konsep keamanan data di jaringan. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan.